Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tugas ke 4 dari mata kuliah topik khusus kecerdasan komputasional, yaitu Crash Code dari aplikasi yang saya buat. Langsung saja kita ke tampilan awal, yaitu Home. Di sini saya menggunakan 3 menu saja, karena dari awal saya sudah menyampaikan aplikasi ini sangat simpel. Yang pertama adalah ada menu untuk diagnosa, yaitu untuk mengecek pasien atau user apakah dia terkena gejala-gejala dari penyakit tipes. Ada 15 gejala. Kemudian menu kedua yaitu petunjuk. Petunjuk di sini adalah petunjuk penggunaan aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu informasi dari penyakit tersebut, seperti penyebab, gejala, dan pengertian penyakit tipes itu sendiri. Lanjut menu diagnosa. Nah, menu diagnosa ini terdiri dari 15 gejala, yang diantaranya itu apakah Anda mengalami demam lebih dari 7 hari, dan apakah Anda mengalami sakit kepala, dan lain-lainnya seperti ini. Saya menggunakan tipe radio, yaitu value-nya 1 dan 0. Jadi 1 untuk iya, 0 untuk tidak. Seperti ini. Kemudian menu kedua yaitu petunjuk. Petunjuk hanya petunjuk aplikasi untuk menjalankan aplikasi itu sendiri. Kemudian menu ketiga yaitu informasi penyakit seperti pengertian tipes, penyebab tipes, dan pengobatan tipes. Tindakan preventif lah istilahnya. Nah, kemudian masuk ke hasil diagnosa yang berisi tentang penerapan metode jaringan saraf tiruan perseptron itu sendiri. Di sini saya membuat kelas bernama perseptron yang berisi learning rate, wake, auto bobot, dan bias. Kemudian memasukkan fungsi learning rate, bobot, dan bias seperti ini. Kemudian masuk function training yang berisi variabel data, variabel label, dan variabel max epoch. Max epoch berarti jumlah iterasi yang akan diuji. Seperti ini ya, function dari training. Untuk variabel A sama dengan 0, variabel A kurang dari max epoch, variabel A plus. Kemudian dicek, langsung saja saya jelaskan per baris saja ya. Perulangan untuk mengolah data per baris. Terus melakukan perhitungan nilai Y. Jika output sama dengan label, bobot dan bias tidak berubah. Kemudian else-nya jika output berbeda, hitung error dan bobot dan update bobot beserta bias. Seperti ini. Nah, jika batasan error tercapai setelah proses training terjadi, iterasi dihentikan. Jadi, nilai error tersebut kurang dari 0,001 nilainya. Kemudian masuk ke function update bobot yang berisi bobot, learning rate, error. Jadi, error ini didapat dari proses training ini. Kemudian datanya, menghitung bobot baru. Rumusnya seperti ini. Masuk ke function update bias yang berisi tentang bias, learning rate, dan nilai error. Kemudian masuk ke function .product berisi data, bobot, dan bias. Function .product ini untuk menghitung nilai Y in. Kemudian masuk ke function sin atau fungsi aktivasi sigmoid biner. Di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang aktivasi sigmoid biner. Kemudian masuk ke function classification yang berisi data, bobot, dan bias. Sekarang masuk ke hasil atau tampilan akhir. Setelah memilih gejala-gejala yang sudah ada, menghasilkan sebuah rule atau aturan-aturan jika pasien atau user tersebut mengalami gejala 1, 2, atau 3, dan seterusnya, atau misal mengalami gejala 2, 5, atau 7. Nah, di sini ada rule yang mengaturnya. Ini berjumlah 15 dari 15 gejala. Nah, jika pasien tersebut mengalami gejala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 11, 12, 13, 14, 15. Maka pasien tersebut atau user tersebut mengalami tipe sedang. Dan di sini ada 3 parameter, yaitu tipe ringan, tipe sedang, dan tipe berat. Kemudian label ini menjelaskan nilai-nilai dari rule yang di atas ini. Rule pertama yaitu bobotnya atau nilainya 0,8, rule kedua 0,8, rule ketiga 0,8, rule keempat 0,4, rule kelima 1, dan seterusnya. Jadi perseptron ini mempunyai nilai 0 sampai 1, 0 paling rendah, 1 paling tinggi. Jadi diambil dari rule yang di atas ini ya.
Kemudian learning rate-nya 1, bobot bias awal yaitu mengambil random 0 sampai 100 dibagi 100. Kemudian max epoch atau maksimal iterasinya 100. Kemudian bobot array ini juga random, bobot awalnya berjumlah 15. Kemudian kita membuat variabel baru yang bernama NN atau new perceptron. Di sini kita mengeset learning rate, set bobot, set bias untuk melakukan training untuk mendapatkan bobot dan bias baru. Setelah data training selesai, kemudian kita memasukkan data ujinya yang berisi 15 gejala tersebut. Jadi kita mencocokkan antara data training dan data testing. Apakah sesuai rule-rule yang di atas ini dan nilainya sesuai. Kemudian data uji tersebut dimasukkan ke dalam code. Nah, kemudian hasilnya dari perceptron tersebut masuk ke function classification yang berisi data uji, bobot baru, dan bias baru. Dan hasil diagnosa tersebut kemudian hasil dari data uji atau data inputan dari user kemudian dimasukkan di function classification yang berisi data uji, bobot, dan bias. Dan ini sudah masuk ke tampilan akhir yaitu hasil dari semua diagnosa dari user atau pasien tersebut. Jadi masuk ke saran. Jika hasilnya lebih dari 0,8 dari rule yang di sini, maka pasien tersebut tipes berat. Kemudian jika hasil kurang dari 0,4 tipes ringan, dan yang terakhir yaitu tipe sedang. Dan hasilnya dimasukkan ke tabel diagnosa ini ya. Di hasil diagnosa user atau pasien berisi tentang tanggal diagnosa, real time, waktu diagnosa juga real time, presentase dari rule gejala-gejala tadi dipresentkan, kemudian hasil diagnosanya dari ini, kemudian saran dari ini, dan opsi untuk menghitung nilai MSE untuk perceptron ini hanya opsi saja untuk mengetahui nilai MSE dari metode perceptron itu sendiri. Demikian penjelasan code aplikasi yang saya buat yang berjudul aplikasi diagnosa penyakit tipes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.